Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya sama Ibu yang insya Allah ingin selalu menjadi orang yang soleha, ya, anak yang soleha bagi kedua orang tua. Mudah-mudahan sama seperti kalian selalu ingin menjadi anak yang soleh dan soleha untuk kedua orang tuanya. Amin. PAK ya, pendidikan anti korupsi, yang hari ini ya yang akan Ibu bahas adalah tentang peduli. Kira-kira apa ya peduli itu? Jadi peduli itu sebenarnya banyak sekali ya. Kita menolong orang lain itu juga termasuk peduli. Menghormati, menghargai orang lain pun termasuk peduli. Berbagi ya dengan sesama kita itu juga termasuk peduli. Bahkan kita bisa bekerja sama dengan orang lain ya, itu juga termasuk peduli. Jadi lingkup peduli di sini adalah banyak ya, enggak hanya satu dua, bahkan banyak. Jadi ketika kita memulai empati terhadap orang lain pun itu juga termasuk peduli. Nah, peduli itu bisa bekerja sama, mau berbagi, peduli terhadap sesama, menghargai, menghormati hak orang lain ya. Jadi Ibu pernah menyinggung masalah bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Siapa yang masih ingat apa itu makhluk sosial? Iya, jadi makhluk sosial itu adalah di mana manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu hidupnya saling ketergantungan, saling membutuhkan orang lain. Contoh yang paling sederhana saja, ya, Kalian nih ketika mau berangkat sekolah ya, kalian masih membutuhkan bantuan ayah ibu untuk menyiapkan pakaian sekolah, menyiapkan sarapan kalian sebelum berangkat sekolah, bahkan menyiapkan handuk ketika kalian mau mandi pun kalian butuh bantuan dari ayah atau ibu. Ini menandakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, untuk itu kita butuh kerjasama, ya. Karena kita ini makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, maka kita butuh kerjasama antar satu dengan yang lain. Contoh sederhananya, ibu dengan kalian sebagai anak-anak didik ibu ya, ibu menyampaikan ilmu, ibu menyampaikan materi. Nah, ketika ibu menyampaikan materi, ibu butuh kalian yang mau mendengarkan, butuh kalian sebagai anak didik yang mau mendengarkan, yang mau melaksanakan ya ketika ada tugas ya. Artinya apa? Di sini kita saling bekerja sama. Ibu memberi, kalian mengerjakan, kalian memberikan rasa tanggung jawab kalian dalam bentuk mengerjakan tugas, kemudian ibu memberikan kembali dalam bentuk penilaian. Kerjasama di sini. Atau hal yang paling sederhana saja di rumah. Bentuk kerjasamanya, ibu selalu mengingatkan kalian setiap pagi, anak-anak jangan lupa oprah ya. Oprah membantu orang tua di rumah. Boleh menyapu, boleh ngepel, boleh cuci piring misalnya, membersihkan tempat tidur, apapun yang bisa kalian lakukan, lakukanlah di rumah. Kerjakanlah ya. Hal apapun yang membantu orang tua, kerjakanlah di rumah. Nah, ini adalah bentuk kerjasama yang tanpa disadari ya, tanpa kalian sadari, ini adalah suatu bentuk kerjasama antara kamu dengan orang tua kamu. Jadi
Kerjasama itu juga termasuk peduli. Berbagi serta menghargai sekaligus menghormati hak orang lain itu juga termasuk dengan peduli. Peduli itu terhadap semua makhluk hidup, terhadap sesama, ya. Peduli terhadap hewan itu juga perlu kita lakukan, ya. Jadi peduli itu tidak hanya kepada sama manusia tetapi kepada semua ciptaan Tuhan, itu kita perlu, ya, perlu membangun rasa peduli. Meringankan beban, ya, teman atau orang lain yang terkena musibah atau bencana pun itu termasuk peduli. Ibu akan membacakan cerita di bawah ini, ya. Gina sedih sekali kala hujan, karena dipastikan akan terjadi banjir. Seperti hari ini, hampir seharian hujan, tidak berhenti dari kemarin. Esok harinya, Gina pergi ke sekolah. Awan masih mendung dan genangan air di mana-mana. Gina harus hati-hati memilih jalan agar sepatunya tidak terlalu kotor. Gina dan teman-temannya berbaris di lapangan sekolah. Tak banyak murid yang masuk sekolah hari ini. Pak Maman, kepala sekolah, memimpin pertemuan hari itu. Anak-anak, seperti yang kalian lihat, banyak teman-teman serta guru kalian tidak bisa masuk hari ini karena rumah serta daerah tempat tinggal mereka terkena banjir. Pak Maman membuka pertemuan tersebut. Tiba-tiba gerimis turun perlahan di lapangan. Gerimis, gerimis. Hari ini kalian diliburkan dan Bapak mengetuk pintu hati kalian untuk ikut membantu teman serta guru kalian yang tertimpa musibah ini. Pak Maman pun menutup pidato singkatnya. Anak-anak segera berhamburan ke kelas untuk mengambil tas. Mereka bisa pulang cepat hari ini. Ada beberapa yang masih tinggal untuk berdiskusi akan membawa apa besok untuk membantu teman-teman mereka. Gina menghitung teman yang absen hari ini. Sementara Rudi lari keluar kelas. Enak ya, sering-sering saja banjir. Kita kan bisa cepat pulang. Wah, ada separuhnya yang terkena banjir, gumam teman yang lain. Nah, sekarang dari cerita yang Ibu sampaikan, coba kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, ya. Boleh bekerja sama dengan orang tua. Nanti akan Ibu screenshotkan soalnya, ya. Baiklah anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.